dipersilakan, Pak. Oke, masih sudah terambil gitu. Sampun, Pak, bisa. Ya, baik, kita mulai. Izin Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya salam masukan. Saya sudah melakukan pekerjaan yang ada di Bima, khususnya pada tanggal 1 Juli kemarin. Kita mendapat bantuan di engine 2 kali dan juga Bima di engine 1. Itu hanya sekedar mobil pembangkit aja. Kalau di KTP ini kita dengan tipe engine 18P 51/60DF. Sehingga di PLTN Bima ini memang jarak kami dari bandara ke unit itu sekitar 1 jam, setengah jam ya. Terus lanjut ini adalah kita overview di PLTN Bima dengan kapasitas kita ada 3 engine, per engine dari 17,69 MB. Ini sebagai update dari tower kita, satu kami di 4.854 jam. Jadi kita juga belum PMS 36K, sudah masuk overview ya. Memang saat ini kita masih ada gangguan di starter kita. Di depan kita di engine 1 masih di 8 MW, engine 2 kita running hour di 40.691 dengan bisa maksimum sudah engine 3 kita saat ini sudah 53.975. Rencana PMS 36K insya Allah di bulan Agustus tahun 2026. Kita untuk di PLTN Bima itu interkoneksi dengan PLTN di Sumbawa. Kita kalau di PLTN Bima itu sinkron di tegangan di 70 kV. Kalau di kita nanti akan interkoneksi di Sumbawa itu 150 kV. Langsung saja sebagai sumari gangguan kami yang ada di PLTN Bima di tanggal 1 Juli kemarin. Jadi ketika pagi hari kemarin kita di engine 2 kita ada gangguan trip engine dan juga sampai dengan engine shutdown dengan alarm 87G yaitu alternator diferensial ya. Namun ini kami konfirmasi di pihak GI juga masihnya menghadapi pekerjaan dan kami sebenarnya sudah diizinkan untuk selalunya juga berimbas di kami sehingga menyebabkan engine 2 trip karena emang tidak ada di internal kami alarm yang signifikan. Kita bisa stabilisasi dan juga bisa sinkron di jam 8.55. Selanjutnya di siang harinya ternyata juga ada lagi trip kita dengan alarm yang pertama di PCP alternator CP trip by relay protection dan yang ini adalah 32R ya alternator reverse power trip di mana hal ini menyebabkan CB sinkron kita atau CBMV kita open namun engine 2 kita tetap running idle dengan speed 500 rpm. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua ada lagi gangguan lagi ini kemarin karena di sisi kami pengecekan terkait alternator reverse power ini tidak ada indikasi yang lebih. Kita sebenarnya mau mengecekkan eksitasi tegangan maupun ampere secara online. Namun ketika kita proses CB sinkron engine 2 kita masukkan ternyata muncul lagi alarm alternator reverse power masih muncul dan juga ada muncul tambahan alarm yaitu 50 BF alternator bigger failure di mana karena engine 2 dan engine 1 ini satu busbar sehingga menyebabkan engine 1 juga akan trip by PLC. Ini baru kita bisa sinkron kembali engine 1 itu di sore harinya jam 18.08 dan engine 2-nya di besoknya tanggal hari Kamis tanggal 2 Juli sekitar jam 16.58. Ini langsung saja terkait dari proses identifikasi kami. Pertama terkait dari 87G alarm ini sesuai yang disampaikan di grup WhatsApp kami di sistem Tambora yang jam 8.22 itu Epo 1 ya dengan alarm adalah 87G alternator development protection ya. Ini karena memang tidak ada insiden apa-apa, kita sinkron tadi di jam 8.55 dan kita juga mengambil juga data download kita di sisi proteksi di GCP ya dengan proteksi input kami memang secara alarm yang muncul di tempat 7G juga emang benar
Di sini juga terjadi di ID L1 kita terdapat nilai di atas setting kita ya. Di setting kita itu di 0,15 dan kalau kita melihat dari hasil settingan kita ini adalah 0,15 ya. Dan ini juga kita samakan dengan engine 1 dan juga engine 3 juga sama. Nah, ini juga kami masih perlu improvement lagi juga masuk ke begitu semuanya. Karena emang kalau secara desainnya jadi engine 2 ini berdekatan dengan trafo GT1 kami ya. Dan juga posisi NGR kemarin ada di engine 1. Berarti engine kita sudah kejadian 2 kali sebenarnya di 87G ini tanggal 20 Mei sama kemarin di tanggal 1 Juni. Nah ini juga kemarin ada masukan juga untuk menaikkan setting proteksi namun belum kita tidak lanjutin. Kalau dari hasilnya sendiri memang kemarin yang terbaca di proteksi kami itu di ID L1 itu 0,152. Dan ini waktu PMS kemarin sudah kita lakukan asesmen kemarin sama teman-teman engineering kantor pusat. Ternyata di ID L1 kami itu ketika proteksi terbaca trip itu di 0,149 IB. Jadi sehingga memang ini jadi makanya ketika terbaca proteksi 0,152 maka dia akan muncul trip di 8 ini masih perlu kita tidak lanjut lagi apakah memang nantinya ketika menaikkan setting proteksi itu masih dalam batas aman di sisi proteksi generator kami atau mungkin ada berimbas yang lain itu juga belum kita diskusi lebih lanjut. Terus lanjut di Rabu di tanggal 1 Juli juga yang terkait engine 2 jam 12.24 ya alarm 32R di mana emang secara pelaporan di sistem komputer terbaca di jam 12.24 ya. Ini sesuai dengan di alarm SCADA kami atau di apel kami yaitu adanya alarm GPL atau trip CB, back rotation relay dan juga 32R ya alternator reverse power trip. Nah ini kami kemarin juga mengidentifikasi dari sisi ya sebenarnya beban engine 2 itu sebelumnya sekitar di 9 MW sebelum trip itu. Namun ketika trip itu kemarin rata-rata kalau kita dengan alamnya reverse power itu kan berarti secara sisi engine kami ada masalah ya intinya adalah di sisi engine full. Namun setelah kita lakukan rending di sisi engine full admission itu masih dalam aman, masih di atas 55%-an dan itu juga terbukti ketika idle running pun engine kita juga masih terpantau running sampai kita inspeksi dalam juga engine masih running dengan pembukaan dari engine fuel itu sekitar 55%, speed kita 500 rpm. Nah, ini secara alarm di LOP tidak ada anomali, di stopper juga tidak ada anomali. Nah, sehingga kita lakukan identifikasi juga terkait dari alarm sebelum gangguan. Jam-jam sebelum gangguan ini harusnya juga masih aman, tidak ada anomali yang lebih lanjut. Terus ini interpretasi alarm yang ada di kita, itu memang muncul di 32R dengan di aman dan ini juga mengingatkan kami selain dari sisi trending tadi terkait dari fuel admission di stopper juga tidak ada alarm. Dan ini sebagai kami bahwa engine itu masih tetap running di 500 rpm atau running di idle ya. Apa sih tindakan kami pastinya adalah memastikan alarm di PCP di CCR ini kondisi alarm hanya di sisi ini aja 32R reverse power memastikan alarm di LOP kita ini jadi aman alarm stopper juga parameternya aman. Nah, ini kita kalau kita melihat reverse power muncul itu saat engine running dan berbeban berarti kan proses ini muncul reverse power. Nah, ini kita curigai adalah sistem fuel abnormal atau ada masalah. Namun terkonfirmasi dari trending sistem fuel ini kita zoom lebih lagi ya. Jadi ketika kita tadi kan masih trending secara overall secara sebelum kita masih berbeban. Nah, ini memang benar dia di speednya 500 rpm, sisi fuelnya juga masih aman. Memang juga sempat muncul itu beban kita sampai minus 2,6. Namun di sini kita pastikan aman semuanya sehingga kita dari sini mencoba untuk mengukur tegangan eksitasi apakah memang masalah dari power itu di sisi eksitasi kami ataupun yang lain sehingga kita mencoba untuk prepare sinkron engine-nya karena memang tidak ada anomali. Namun ketika proses sinkron itu ini sebagai urutan aja kita jam 13.52 kita ini sebagai perintah kita CB sinkron kita untuk terus namun dia langsung muncul yaitu alarm 32R yang nomor 2 ini dan juga tripnya CB
Dan ini berimbas ke engine 1 juga, karena di engine 2 terdapat alarm 50 BF, yaitu alternator breaker failure trip ya. Karena engine 1 dengan engine 2 dalam satu busbar, sehingga akibat yaitu di sistem engine 1 juga trip ya. Ini juga mengakibatkan engine shutdown karena memang terbaca di engine 1 dan 2 itu dikarenakan tegangan busbar 400 volt itu hilang ya, karena ada alarm 3 PAP, 3 AC busbar voltage fault. Nah, dari sini sebagai evidence kami juga pengecekan di sisi GJP, memang di sisi engine 1 itu adanya alarm yaitu external trip dari PLC, dan sedangkan engine 2 ya seperti yang saya sampaikan tadi ada muncul 32R reverse power dan juga di 50 BF serta di external trip PLC. Nah, di sisi panel di sisi apa ya, saya memastikan di panel ini juga protesinya di sisi busbar itu tidak ada protesi yang muncul, dan kita lakukan pengecekan di siphon sequence-nya di tanggal 1 Juli itu juga ada sequence-nya. Nah, ini sehingga menyebabkan dari tadi, karena ini engine 1 kami, ini engine 2, ini otomatis engine 1 kami bakal hilang. Jadi karena supply 400 voltnya posisi PS kami di engine 1 tidak ada. Nah, ini akhirnya kita berpikir lagi untuk melakukan action plan-nya penormalan seperti apa. Nah, karena histori kami di engine 2 itu bukan di engine 2 saja sebenarnya ya. Jadi historical kami PLTNB Bima itu ada permasalahan di generator, sehingga kita tidak berani memastikan atau mau segera menormalkan busbar ini. Jadi kita lakukan pengecekan dulu di engine 2 kami terkait dengan alternator, baru kita melakukan penormalan di sisi MV busbar. Nah, ini sebenarnya mau dilakukan, kita lakukan pengukuran IR dan PI, namun dari dasar operasinya ketika engine 2 trip itu engine 1 masih bisa operasi dan busbar masih aman. Jadi kita anggap busbar 1 ini ketika kita masukkan aman gitu. Sehingga kita berlanjut di engine 2 dulu. Kita lakukan pengecekan yaitu di sisi alternator apa aja sih, salah satunya adalah IR starter alternator pastikan aman dulu, baca di dalam alternatornya aman, pengukuran di dioda eksitasi, pengukuran starter exciter dan juga pengukuran PMG. Dari sini ketika mobil baru kita menormalkan busbar di engine busbar 1 untuk persiapan selanjutnya untuk persiapan engine 1 untuk start. Jadi di engine 1 sendiri memastikan aman atau juga engine kita, terus riset akhir dan GJP, terus kita set engine 1 dan juga engine 1 sinkron. Alhamdulillah di jam 18.08 engine 1 bisa sinkron ya. Nah, emang tadi masih kok masuk lama penormalannya, karena kita memastikan dulu di sisi generator engine 2 kami alternator 2 lebih dahulu. Selanjutnya apa yang kita lakukan, ada lagi PR yang kita lakukan investigasi, yaitu di investigasi penyebab 32R alternator reverse power. Ini apa sih yang menyebabkan reverse power di engine 2? Nah, ini sebagai evidence kami juga untuk pengukuran pengecekan di engine 2 dan juga penormalan di busbar 1 ya. Alhamdulillah di generator memang tidak ada isu dan juga ini clear, berarti kita lanjut lagi yang lain. Karena kita tadi fokusnya kami karena di generator kami sudah aman, dan ketika kita sinkron itu melepaskan busbar itu sehingga kita curigai apakah di area CBNT atau sinkron. Namun kita pertama adalah tipe informasi ini juga memang sesuai, ketika memang gangguan di kita fungsi sinkron itu memang di sini sudah terputus ya, tidak terbaca lagi di CT baik di L1, L2, L3 dan juga CT netral juga sama. Ini memang sebagai evidence kami untuk menangani itu dari gangguan di keluarga. Terus kita juga melihat di skematik proteksi PLTNB Bima, ini di 32R itu kelompoknya ada di sini. Ini hubungannya ke CB tadi memang sudah ada hubungannya ya di CB sinkron. Terus nantinya juga kita bertahap di area DCP, itu pasti akan memastikan relay-relay semuanya juga aman sebagai mitigasi kita sebelum kita lanjut ke mitigasi yang lain. Nah, ini adalah proses penormalan engine 2. Jadi analisa awal yang saya sampaikan tadi, ketika 2R di awal mula reverse power itu kondisi terbang busbar 1 atau engine 1 lalu normal. Ini kondisi di tadi aman ya.
Terus koneksi full system keadaan juga sama, deteksi dari alam apa tidak ada, dan juga posisi dari trending bill admission itu juga masih stabil, tidak ada perubahan ataupun tidak ada penggantian, kita hanya melakukan servis, cleaning, dan juga pengecekan sisi koneksi, hanya melakukan perencanaan. Nah, setelah itu selanjutnya kita lakukan lagi kembali uji fungsi setelah servis. Nah, ini ditandai dengan adanya ketika kita ada perintah close CP, dia akan tetap stay untuk close ya. Ini sehingga kita baru mengetahui ini, memang kemarin juga kita melakukan pengujian di sisi UAT juga, bagaimana sih sistem kerja dari beberapa poin yang ada di CP MV atau CP sinkron ini. Nah, ini memang after peringkat dan servis, alhamdulillah di sini titik temunya sudah selesai. Terus ini sebagai pemaparan terkait kondisi koil yang ada di CPMP, itu ada closing coil yaitu di F11 dengan samping 110 volt DC, dan juga open coil tadi ini kondisinya adalah normal semuanya, dan juga dilakukan di yang tadi terakhir adalah kita mengecekkan di coil under voltage. Jadi memang pengujian pertama itu tidak bisa mengelok atau tetap push, dia kembali lagi open lagi. Terus akhirnya kita dari sini sudah selesai, kita memastikan kembali sebenarnya dari beberapa alarm-alarm tadi sudah terisiap semuanya, engine kita ready, posisi ready semuanya, maka di jam 16.38 kita start engine 2, di 16.40 kita bisa running speed idle, terus di jam 16.44 kita bisa sinkron initial loadnya di 0,1 megawatt. Nah, dari sini kita lakukan parameter lagi pengecekan beberapa alarm, ternyata alhamdulillah untuk alarm tersebut dan juga untuk BF tidak ada alarm ya, sehingga kita baru bisa declare itu di sistem kita ada dispatcher atau TCC di jam 16.58. Ini alhamdulillah kita bisa declare dengan alarm yang ada di case itu juga ada alarm, sehingga durasi FO di engine 2 itu sebesar 28 jam 24,2 menit. Terus ini juga tidak berhenti di sini, sebenarnya kita masih ada rekomendasi. Yang pertama adalah pengadaan spare oil dari CBLV, yang kedua adalah penggantian oil tersebut di BFV di 110 volt DC. Ini sementara kita pinjam di OMD, terima kasih dari OMD ya. Ini dalam proses pengiriman, nanti dalam waktu kita izinkan untuk stop itu kita lakukan penggantian nantinya. Terus yang ketiga adalah reconnect kembali trigger itu, apakah ketika nanti sudah menggunakan coil and voltage yang baru itu terkait dari trigger 50 PF apakah masih muncul atau tidak. Ini sebagai mitigasi kita ke depannya, dan juga sebagai informasi terkait dari alarm Philips Power ini, waktu di OMN juga pernah terjadi tahun 2022. Namun yang mereka lakukan juga tidak ada penggantian apapun spare part, namun mereka hanya mengidentifikasi di CB beberapa CB, dan hanya dilakukan uji fungsi dan juga ranking record aja, dan itu juga bisa sinkron kembali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari pelatihan G5. Mungkin ada arahan atau saran masukan dari teman-teman yang lain, kami persilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rija. Silakan, Mas Rija. Siap, terima kasih Pak Puja atas penyampaian informasinya terkait dengan penanganan gangguan engine 1 sama engine 2 PTN G5. Mungkin dari teman-teman unit lain ada tambahan atau masukan, Bapak-Bapak? Oke, siap, dipersilakan Pak. Dari Mas Jondri mungkin ada tambahan, Mas Jondri. Mas, izin tanya. Mas masuk, Mas Sony, Mas masuk. Iya, kembali ke slide yang troubleshooting tadi, Mas. Ini mulai, Pak. Yang troubleshooting tadi.
Slide troubleshooting, Pak Wijaya. Halo. Nah ini ya, kami pernah ngelakuin download ya. Itu downloadnya itu yang download proteksi itu maksudnya seperti apakah download yang dimaksud itu? Apakah download programnya atau download apanya kan? Oke, baik, Bu Pak Sony ya suaranya ya. Suaranya agak jauh dari saya. Bentar, apa saya cuma agak jauh. Oke, ini Pak Sony. Jadi download proteksi ini seperti yang tertampil di ini Pak di layar Zoom. Jadi kita di kalau kita itu di panel GCP kami itu ada ya ini di panel GCP kami itu ada ini Pak, ada USB ini untuk mengetahui sebenarnya apa ya historical dia juga bisa evidennya seperti apa gitu Pak. Jadi memastikan kita sih confidence level kita terkait alarm yang muncul ini dengan aktualnya yang muncul seperti apa gitu Pak. Nanti hasilnya yang tertampil itu seperti ini Pak. Nah, ini kemarin saya diskusi dengan Mas Yudi sama Pak Iwan ya yang alarm 32R yang pertama sebenarnya. Ini sebagai contoh alarm yang di 32R setelah kita sinkron Pak. Dan ini yang bisa membaca teman-teman proteksi sebenarnya Pak semua. Kalau seperti case yang bau-bau kemarin itu download kayak gini juga bisa ya berarti ya? Atau memang harus lihat portnya modulnya sendiri apa bisa di-download apa tidak? Gitu. Izin menjawab Pak Sony. Iya. Untuk LTMB bau-bau untuk CB-nya, CB secure-nya pakai relay proteksi Woodward juga atau enggak? Dari bau-bau bisa bantu Pak Yuki. Gimana Mas Ari? Ya, aku juga kurang kopi bau-bau itu pakai Woodward pakai apa gitu. Soalnya kemarin kan kita kalau di bau-bau itu duduk satu-satu ya. Nah kalau Nggak pakai sekarang itu kan yang disampaikan modul Bima itu lokalnya Warsila kemarin tuh. gimana Pak? Gimana Pak Yuki? Pakai modul lokalnya Warsila. Oh, nah itu Mas Yuki ya. Mas Yuki. Tapi teman-teman sudah bisa menunjuk proteksinya gitu Pak. Gimana? Suaranya jauh Mas. Untuk teman-teman sudah bisa dulu proteksinya gitu. Kalau kemarin sih nggak download proteksi ya. Kemarin itu cuma istilahnya install device baru ya. Karena device baru kan antara firmware yang existing dengan yang baru itu beda. Jadi harus di-downloadkan dulu firmware-nya sama baru bisa sinkron gitu aja sih. Kalau kemarin tuh bau-bau. Kalau untuknya cache Supa itu juga bisa ya. Ingat saya kalau Supa saya ingat Woodward soalnya juga. Intinya kalau tipe Woodward bisa di-download dulu, terus baru bisa identifikasi gangguannya apa gitu ya. Betul Bapak Sony. Jadi sebenarnya sudah terpampang di depan ini ya. Ini ada indikator-indikatornya, ada 32R, 52G, terus 87. Nah, untuk download sendiri itu lebih ke trendingnya. Jadi apakah sinyalnya itu palsu atau memang dari arus atau tegangan dari luar yang memang terukurnya segitu. Nanti ada digital trip actionnya itu ada jamnya Pak. Digital itu nah ini yang ide alarm ini yang paling kanan ini dia start recordnya. Nah apabila digitalnya on tapi di CT-nya tidak ada masalah berarti kemungkinan di sinyal palsu. Analisa dari kami begitu Pak. Cuma dari tim proteksi mungkin yang lebih paham. Jadi di sini kita simpulkan memang ada arus dari luar yang men-trigger ini karena
proteksi kita lebih sensitif. Di engine 2 lebih sensitif karena generator baru ya. Gitu, Pak. Oke. Oke, ini juga udah dikirimin Danang di grup di chat Zoom soalnya. Berarti bisa ya berarti ya. Betul, Pak. Untuk Warsila sendiri, FAM 265 ini khusus untuk proteksi alternatornya ya? Saya juga Iya, belum tahu sih. kalau baca gambarnya iya. Ya monggo silakan. Iya. Iya, monggo. Berarti nggih Pak Yudi, Mas Yudi. Berarti berarti intinya yang Supa itu masih analog ya, jadi belum bisa kita tarik seperti ini ya. Nah, yang berarti kalau lihat tampilannya itu lebih 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 bisa segera apa namanya? Menentukannya itu yang tampilannya yang dari punyanya MAN gitu ya, daripada yang punya Warsila berarti ya Mas Yudi ya. Karena harus bisa nelaah satu-satu lagi kalau yang Warsila itu ya berarti ya, urutin lagi ya. Hmm, 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 hmm. Siap, siap. Oke, Mas Yudi, makasih banyak penjelasannya, teman-teman semua. Izin bertanya, Pak Uja, ini sampai berapa lama ya data-data seperti ini? Atau mungkin ada auto nyimpen gitu, Pak, untuk yang Bima ini, Pak? Izin Pak, untuk data history disk record dan fault record itu ada ininya Pak, ada jumlah kuantitasnya atau jumlah yang bisa direcord. Kalau nggak salah sekitar 200. Nah,
ketika sudah tercapai 200, kemudian 201 nanti yang eh, terakhir yang pertama kali terikot itu akan hilang. Jadi kita tiap ada disturb atau ada hunting tegangan di sini atau hunting frekuensi, nah nanti kita download Pak di di diusahakan dari tim listrik dan Konin itu download untuk disturb record dan fault recordnya. Jadi jaga-jaga kalau misalnya hilang. Tapi untuk database-nya sendiri bisa ini ya, tertumpuk ya Pak, sekitar 200-an. 200 item gitu ya. Begitu sampai 200 yang awal tertindih gitu ya, di tempat. Gitu Betul ya, Pak. Pak, ditimpa Pak. Untuk waktunya nggak ada ya? Ada saat ini masih ada data yang sekitar tahun 2022 masih ada Pak, karena masih belum nyampe ke 200 tadi, dia masih ada, masih kesimpan. Kalau yang di bawah 2022 udah nggak ada Pak. Di copy gitu, Pak. Izin jawab Pak Yudi. Jadi ini pun juga kita juga apa ya juga nggak nyangka juga Pak Yudi. Tadi kan juga kita sampaikan bahwa engine 2 ataupun di CB ini kan juga dilakukan asesmen terkait electrical juga waktu PMS 36K kemarin Pak Yudi di bulan Desember ya. Dan juga ternyata masih terdapat gangguan juga di sini. Nah ini juga kita sama-sama tidak mengetahui apalagi di sini kan juga termasuk peralatan instrumen dan kontrol Pak ya. Kita juga tidak tahu secara lifetime-nya itu seperti apa gitu Pak ya. Dan ini pun kemarin waktu asesmen juga dilakukan pengujian dan juga pengukuran resistansi pun baik di sisi open coil, tripping coil dan juga di undervoted coil pun juga aman gitu kan. Ternyata di sini juga kejadian lagi istilahnya di coil undervoted itu juga nyantol Pak. Nah, ini kalau dibilang preventif, sebenarnya kita juga sudah melakukan preventif, namun juga masih kejadian, Pak. Mungkin Bapak yang lebih pengalaman lah, Pak, terkait dari apa ya di sisi electrical itu seperti apa, gitu kan, agar tidak terjadi gangguan seperti ini. Kalau kami juga kemarin yang sharing krolit karena pernah gangguan di Maumere ya terkait dari CB sinkron atau CB MV ini, mereka istilahnya sampai di overhaul, Pak, karena emang di dalamnya itu kan berbagai banyak part-part semacam kayak gear penggeraknya kan penggerak mekanikal Pak ya. Nah itu yang kita juga di Bima ini juga belum belum pernah melakukan itu Pak Yudi. Mungkin kalau di sini ada teman-teman mau mere Pak kemarin terkait dari pekerjaan-pekerjaan yang di CBMV ini apa aja ya? Karena kami hanya sekedar apa ya melihat laporannya Pak Yudi. Jadi di dalam dari CB ini kan penggeraknya secara kan mekanikal aja sih Pak. Kalau kami selama ini di Bima itu rutinnya hanya pengecekan memastikan ketika regressingnya ini aman dan juga sistemnya atau fungsinya aman dan juga resisten aman sudah Pak Yudi itu aja sih Pak Yudi. Masuk Pak Yudi. Kita dari awal handover ya, izin dari Momere, dari awal handover ini berarti kita undervolted release ini kejadian 2 kali sebenarnya.
2 kali, yang terakhir memang kita recoil ya, recoil sama pengadaan baru juga sih. Jadi ya bener yang disampaikan Pak Puja sama Mas Gali terkait UPT ini kan pengukurannya juga terjadwal, Pak. Dari tiap 1,5 K juga tidak ada penurunan ya, Pak, tidak ada penurunan tidak ada penurunan ini ya, resistansi juga, Pak. Tapi ya kita 2 kali ini, ngalamin dia ya itu langsung putus, Pak, langsung putus. Sehingga untuk bukan preventif ya, jadi lebih ke ngarahnya kita kalau preventif kan sudah dilaksanakan secara pengukurannya, Pak. Lebih ke ngarahnya kami ke strategi spare part jadinya, Pak. Jadi kita ready untuk penggantian coil UVT ini, Pak, kemarin itu. Sama karena kemarin kita ada temuan di engine 3 itu 2 kali ya, Pak. Pertama kejadian, anomali pertama memang di UVT nggak ada masalah, tapi, trigger-nya tetap seolah-olah hilang, Pak. Nah, yang kedua ini memang, yang kedua kali ini putus. Jadi kalau kami ngalaminnya kenapa kami nyeper coil UVT itu karena pertama ada anomali, Pak, di engine 3 sama engine 1 gitu, dan engine 3 ini yang kedua kalinya langsung kami ganti, Pak. Kalau kami gitu, Pak. Untuk saat ini mungkin, mitigasinya kami, strategi spare part aja, Pak, terkait di UVT-nya. Terus kebetulan kami kemarin kita rek out ya, terus kita bongkar mechanical-nya, mungkin juga ada salah satu ini juga ya, dari sisi mechanical-nya kalau kita buka itu, ada bantalan yang memang sudah geser ya, Pak, apa itu juga mungkin penyebab yang membuat seolah-olah, coil UVT ini, seolah-olah ini ya, seolah-olah, ketarik mungkin, Pak, kalau di kami ini. Karena mana itu? Izin Mas Riki. Tes. Nah, lanjut Mas. Masuk Mas Riki. Masuk Mas Riki. Oh, masuk. Oke. Oke, begitu Pak Yud. Nganu berarti pernah juga nggak putus ya Mas Riki, tapi tetap diganti gitu. Kalau pengalaman di Maumere. Mas Riki. Terima Oke. kasih Mas Riki atas tambahan dan informasinya. Dari Bapak-Bapak lain mungkin ada tambahan Pak atau pertanyaan terkait dengan gangguan di unit masing-masing. Ya Mas Reza, izin nambahkan terkait Silakan Pak Jamawan. identifikasi koil ya. Jadi kalau koil misalkan tegangan DC-nya di 110, mungkin bisa dicek ya apa tegangannya itu sempat naik misalkan di 120 atau 30. Karena kalau tegangan itu naik, otomatis nanti panasnya akan bertambah di koil itu. Makanya koil itu cepat rusak ya, cepat terbakar. Terus yang kedua mungkin bisa dicek juga terkait kelembapan, Pak. Kelembapan di area breaker itu. Karena satu mungkin ada area breaker itu kotor, bisa juga mengakibatkan koil itu terbakar. Atau tegangannya mungkin bisa ripple ya, naik turun itu juga bisa mengakibatkan
koil itu juga cepat terbakar. Terus yang keempat mungkin bisa dicek terkait ke originalan dari koil ya. Mungkin kalau koil-koil yang dibeli mungkin nggak orisinil, mungkin juga bisa mengakibatkan cepat terbakar juga sih. Mungkin itu Pak masukan dari saya. Siap, Pak Jumawan. Untuk kenaikan arus bisa juga itu Pak ya, karena adanya ground fall itu Pak ya. Pak Jumawan. Oke Pak Reza. Alarmnya ngeri-ngeri nih soalnya. Alarmnya reverse power, kemudian diferensial. Kalau diferensial kan memang seolah-olah terjadi untuk memproteksi di dalam gangguan di dalam generator, tapi ini yang terjadi malah di luar generator ya. Mungkin gangguan arusnya terlalu besar sehingga bisa masuk ke generator ya untuk arus keluarnya. Diferensial itu kan membandingkan arus yang terjadi di generator sama keluar. Nah ini yang lama-lama bisa merusak generator itu kalau terjadi sering-sering